Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah Bu Mengjun mengajak Yixiang untuk pergi ke motel, Yixiang pun ikut bersama Bu Mengjun. Setibanya di sebuah kamar motel, Yixiang pun disuruh Bu Mengjun untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Selain itu, Yixiang disuruh untuk mandi terlebih dahulu, akan tetapi Yixiang menolaknya. Saat Bu Mengjun akan menelepon ke pelayanan motel untuk memesan minuman, Yixiang pun menghentikannya. Dia langsung menutup telepon tersebut. Pada saat itu tak terduga, Bu Mengjun malah menarik Yixiang. Entah apa yang berada di pikiran Bu Mengjun, dia langsung menarik Yixiang dan dia pun langsung memandangi Yixiang. Selain itu, Bu Mengjun mengingat apa yang telah terjadi pada ayah dan ibunya Yixiang. Dia melakukan apa yang dia inginkan kepada Yixiang. Yixiang hanya diam saja dengan apa yang telah dilakukan oleh Bu Mengjun pada dirinya pada saat itu. Yixiang hanya diam dan merasa keheranan dengan apa yang dilakukan oleh Bu Mengjun kepada dirinya. Sementara itu, Bu Mengjun terus saja berperilaku yang aneh kepada Yixiang. Yixiang hanya terus diam dan diam. Akan tetapi ketika Bu Mengjun sudah akan melakukan hal yang melebihi batasannya, Yixiang pun menghentikannya. Akhirnya Bu Mengjun pun menghentikan apa yang sedang dia lakukan kepada Yixiang. Pada saat itu Yixiang bertanya kepada Bu Mengjun, apakah Bu Mengjun baik-baik saja? Namun Bu Mengjun malah pergi meninggalkan Yixiang di kamar motel tersebut. Setelah meninggalkan Yixiang di motel sendirian, Bu Mengjun pun pulang ke rumahnya. Di rumahnya Bu Mengjun terus merenungi apa yang telah terjadi pada dirinya. Dia juga menyesali dengan apa yang telah dia lakukan kepada Yixiang di motel itu. Sementara itu, Ibu Yixiang merasa khawatir kepada keadaan Yixiang yang pergi bersama Bu Mengjun. Dia pun menelepon kepada Yuxin. Akan tetapi ponsel dari Yuxin berada di tangan Bu Mengjun. Bu Mengjun pun mengangkat panggilan dari ponsel Yuxin yang berdering. Ternyata orang tersebut adalah ibunya Yixiang. Ibu Yixiang menganggap bahwa yang mengangkat ponsel Yuxin adalah Yuxin sendiri. Dia terus menanyakan keberadaan dari Yixiang. Akan tetapi Bu Mengjun tidak menjawab apa-apa. Di pagi hari, Yixiang sudah berada di depan rumah Bu Mengjun. Pada saat Bu Mengjun keluar, dia mengajak Bu Mengjun untuk sarapan pagi. Akan tetapi Bu Mengjun malah meminta maaf kepada Yixiang atas apa yang telah dilakukannya kemarin kepada Yixiang, dan Yixiang pun memaafkannya. Pada saat itu juga Yixiang mengungkapkan semua perasaannya kepada Bu Mengjun. Yixiang mengatakan bahwa dirinya sangat menyukai Bu Mengjun dan mencintainya. Dia juga tidak bisa hidup tanpa Bu Mengjun. Yixiang berkata kepada Bu Mengjun bahwa Yixiang ingin selalu berada di samping Bu Mengjun. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Yixiang semuanya tidak ditanggapi. Bu Mengjun malah pergi meninggalkan Yixiang sendirian di depan rumahnya. Dia langsung bergegas pergi ke sekolah. Setibanya di sekolah, Bu Mengjun pun bertemu dengan Yuxin. Dia akan mengembalikan ponsel Yuxin. Selain itu, Bu Mengjun pun bertanya kepada Yuxin, apakah foto-foto yang diberikan kepada Ibu Yixiang adalah foto laporan dari Yuxin? Ternyata Yuxin pun sama tidak mengetahuinya. Jadi bukan Yuxin yang memberikan foto-foto tersebut kepada ibunya Yixiang. Saat Bu Mengjun dan Yuxin sedang berbicara, ada panggilan telepon masuk ke ponselnya Yuxin. Ternyata itu adalah ibunya Yixiang. Yuxin pun menerima panggilan telepon dari ibunya Yixiang. Ibu Yixiang bertanya kepada Yuxin kenapa selama ini dia tidak membalas apa yang ditanyakan kepada dirinya. Yuxin pun menjawab bahwa selama ini ponselnya berada di tangan Bu Mengjun. Ternyata Ibu Yixiang sudah berada di tempat di mana Bu Mengjun dan Yuxin berada. Mereka begitu terkejut melihat kedatangan ibunya Yixiang. Ibu Yixiang langsung menutup panggilan telepon itu dan mengajak Bu Mengjun untuk berbicara berdua saja. Bu Mengjun dan Ibu Yixiang akhirnya bisa berbicara berdua saja. Ibu Yixiang pun bertanya kepada Bu Mengjun, apakah semalam Yixiang bersama Bu Mengjun? Ternyata jawaban dari Bu Mengjun malah memprovokasi ibunya Yixiang. Selain itu mereka malah membahas masa lalu. Dia mengatakan kepada ibunya Yixiang bahwa dia mengetahui segala hal yang terjadi antara Ibu Yixiang bersama ayahnya.
Akan tetapi ibunya Yi Xiang tidak mau kalah. Dia malah mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah kesalahan dari ayahnya Bu Mengjun. Apa yang dibicarakan oleh ibunya Yi Xiang begitu memprovokasi dari Bu Mengjun. Ternyata selain mereka berdua, Yi Xiang pun ada di sana mendengarkan diam-diam dari apa yang dibicarakan oleh ibunya bersama Bu Mengjun. Ibu Yi Xiang pun mengatakan kepada Bu Mengjun bahwa selama ini dia mendekati Yi Xiang hanya untuk memanfaatkannya sebagai alat balas dendam kepada dirinya. Bu Mengjun pun diminta untuk menjauhi Yi Xiang. Mendengar percakapan antara ibunya bersama Bu Mengjun, Yi Xiang pun sudah tidak bisa menahan dirinya. Dia pun langsung menghampiri mereka berdua. Yi Xiang bertanya kepada Bu Mengjun, apakah benar selama ini Yi Xiang hanya dimanfaatkan oleh Bu Mengjun untuk membalaskan dendam Bu Mengjun kepada ibunya Yi Xiang? Yi Xiang terlihat begitu marah kepada Bu Mengjun sampai dia terus bertanya kepada Bu Mengjun. Akan tetapi Bu Mengjun tidak menjawabnya. Yi Xiang pun pergi meninggalkan mereka berdua. Yi Xiang pun pergi ke atap gedung sendirian. Dia langsung berteriak-teriak dan meluapkan kekesalannya di sana. Yi Xiang sepertinya begitu kecewa. Selama ini dia benar-benar mencintai Bu Mengjun. Akan tetapi dia menerima kenyataan apa yang telah terjadi antara Bu Mengjun dengan ibunya. Sementara itu, di tempat berkumpulnya Yi Xiang dan teman-temannya, Yuxin terus dipojokkan oleh Sato bahwa dirinya telah mengkhianati Yi Xiang dan menjadi informan dari ibunya Yi Xiang. Yuxin pun membela dirinya. Dia mengatakan kepada Sato dan teman-temannya bahwa selama ini mereka berteman dengan Yi Xiang atas dasar keinginan dari ibunya Yi Xiang. Jadi tidak ada bedanya antara Yuxin dan teman-temannya. Sama-sama menjadi temannya Yi Xiang dikarenakan keinginan ibunya Yi Xiang. Apa yang telah terjadi kepada ibunya Yi Xiang dan ayahnya Bu Mengjun ini membuat Bu Mengjun begitu pula dengan Yi Xiang merasa sakit hati telah mengetahui semua kebenaran yang terjadi pada mereka. Kejadian ini pun membuat Bu Mengjun begitu memikirkan keadaan Yi Xiang. Dia terus merasa bersalah kepada Yi Xiang dikarenakan Yi Xiang merasa bahwa dirinya telah memanfaatkan Yi Xiang. Sepertinya Bu Mengjun pun mulai menyukai Yi Xiang. Dia terus memikirkan kenangan manis yang telah dia lalui bersama Yi Xiang. Di keesokan harinya saat Yi Xiang akan berangkat ke sekolah, ibunya malah terus bertanya kepada Yi Xiang. Dia masih penasaran apakah Yi Xiang tidur bersama Bu Mengjun pada saat dia tidak tidur pulang ke rumah. Yi Xiang malah menjawab ibunya bahwa yang akan merusak hubungan antara ibunya dengan Yi Xiang adalah ibunya sendiri. Dia pun pergi meninggalkan ibunya untuk pergi ke sekolah. Sementara itu saat Bu Mengjun tiba di ruangannya, dia pun dihampiri oleh Pak Li. Pak Li mengatakan kepada Bu Mengjun sudah ada keputusan dari pihak sekolah untuk dirinya. Ternyata dari pihak sekolah menginginkan Bu Mengjun untuk cuti sementara saja. Begitu kata Pak Li kepada Bu Mengjun. Akan tetapi Bu Mengjun mengatakan kepada Pak Li, biasanya setelah cuti tidak akan ada lagi orang yang dipanggil untuk bekerja kembali. Secara tidak langsung pihak sekolah sudah mengeluarkan Bu Mengjun dari pekerjaannya. Sementara itu saat di kelas, Yi Xiang dan teman-temannya diminta untuk mengumpulkan ponsel mereka. Akan tetapi Yi Xiang tidak memberikannya. Dia malah menjatuhkan ponsel milik dari Yuxin dengan begitu marahnya. Ketegangan di antara Yuxin dan teman-temannya pun masih berlanjut dikarenakan Yuxin dianggap sebagai mata-mata dari ibunya Yi Xiang. Pada saat Yi Xiang, Sisi dan juga Sato sedang berbincang-bincang, datanglah Liu. Dia membawa kabar bahwa Bu Mengjun telah dipecat dari sekolahnya. Mendengar hal tersebut, Yi Xiang pun langsung pergi meninggalkan mereka. Yi Xiang pun berlari pergi untuk mencari dan menemui Bu Mengjun di rumahnya. Di perjalanan dia membayangkan apa yang telah dia lalui bersama Bu Mengjun. Begitu manis kenangan dia dengan Bu Mengjun. Sementara itu saat Bu Mengjun sedang berada di rumahnya dan sedang membereskan pakaiannya ke dalam koper, di luar terdengar ada yang memanggil namanya.
Bu Mengjun pun keluar untuk memastikan suara tersebut. Ternyata ketika Bu Mengjun melihat dari jendela, suara itu adalah Yixiang. Bu Mengjun tidak menghiraukannya, dia kembali lagi ke dalam rumah. Akan tetapi Yixiang masih terus berdiri di bawah hujan dan terus-terusan memanggil Bu Mengjun. Yixiang juga mengatakan kepada Bu Mengjun bahwa dia tidak peduli apapun itu. Walaupun dia hanya dimanfaatkan oleh Bu Mengjun, dia akan tetap menyukai Bu Mengjun. Dia pun tidak bisa hidup tanpa Bu Mengjun. Begitu kata Yixiang kepada Bu Mengjun. Di dalam rumah, Bu Mengjun hanya bisa terdiam mendengarkan Yixiang. Namun pada saat itu dia sudah tidak bisa mendengarkan lagi Yixiang berbicara. Dia langsung mencari Yixiang keluar. Setelah Bu Mengjun turun untuk menghampiri Yixiang, ternyata tidak terdapat Yixiang di sana. Pada saat Bu Mengjun akan masuk lagi ke dalam rumahnya, ada Yixiang yang sedang berada di belakang dia. Mereka pun saling berpandangan. Yixiang langsung menghampiri Bu Mengjun. Dia mengatakan kepada Bu Mengjun dia tidak peduli dengan apapun itu. Yang penting dia masih bisa bersama Bu Mengjun. Bu Mengjun mengatakan kepada Yixiang bahwa itu semua tidak mudah untuk mereka bersama dikarenakan usia yang terpaut jauh di antara mereka. Akan tetapi Yixiang tidak memperdulikannya. Yang terpenting bagi Yixiang adalah bisa bersama Bu Mengjun. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yixiang, akhirnya Bu Mengjun pun luluh juga. Dia bisa mengungkapkan perasaannya terhadap Yixiang yang ternyata menyukai Yixiang juga. Bu Mengjun pun akhirnya mencium Yixiang. Mereka pun saling menumpahkan perasaannya di sana. Setelah ini, apakah hubungan antara Bu Mengjun dan Yixiang akan berjalan lancar atau masihkah ada hambatan di antara mereka?